Bau menyengat pertanda kedatangannya. Cerita pendek dari buku misteri Rumah Terkutuk, antologi cerpen horor. Ditulis oleh Aryo Tandayu. Awal cerita, di suatu hari Ujang sedang melaksanakan kegiatan di sebuah desa terpencil nan sepi. Dalam kegiatan itu, dia tidak sendirian. Dia bersama 7 orang perempuan dan mereka adalah temannya, serta 2 orang laki-laki yang juga adalah temannya. Di sana Ujang dan teman-temannya tinggal di sebuah rumah tua yang menyimpan banyak cerita mengerikan dari warga setempat. Awalnya Ujang dan teman-temannya tidak tahu jikalau di rumah tersebut sempat ada orang yang meninggal. Akan tetapi mereka baru mengetahui bahwasannya di sana sempat ada orang yang meninggal dari cerita warga setempat. Berdasarkan cerita dari warga itu, dahulunya rumah itu dihuni oleh 2 sepasang kakek dan nenek. Kakek dan nenek itu meninggal sekitar 7 tahun sebelum kedatangan Ujang dan teman-temannya di sana. Jikalau dilihat dari luar rumah itu, memang tampak seperti rumah pada umumnya. Tidak terlihat menyeramkan, namun jikalau sudah dilihat isi di dalam rumah tersebut, baru akan terasa hawa-hawa negatifnya. Rumah ini mirip dengan rumah-rumah hantu yang ada di pasar malam. Ucap Nadila tak nyaman tinggal di rumah itu. Iya, betul sekali. Sepertinya rumah ini memang sudah beberapa tahun tidak dibersihkan. Ucap Deka. Kan memang iya, rumah ini sudah 7 tahun tidak berpenghuni. Jelas Rian. Lihat ini, jaring laba-laba di mana-mana. Dinding bolong-bolong, genteng bocor. Astaga, apa iya kita akan bertahan lama tinggal di sini? Cetus Nadila lagi. Sudahlah, tidak perlu berbicara seperti itu. Syukuri saja. Toh di sini kita tidak punya tempat tinggal lain selain rumah ini. Ucap Ujang meyakinkan teman-temannya. Iya juga ya. Ucap beberapa temannya. Ya sudah, mendingan kita bersih-bersih saja supaya rumah ini menjadi sedikit lebih nyaman untuk kita tinggali. Ucapnya mengajak untuk bersih-bersih. Ayo, ayo, ayo. Mereka pun bersedia mengikuti ajakannya tersebut. Tak lama mereka pun segera membersihkan dan merapikan rumah tua itu. Namun di saat sedang asik membereskan tumpukan kayu yang ada di sebuah ruangan samping dapur, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kemunculan seekor kelabang yang memiliki ukuran yang sangat besar. Besarnya sekitar seukuran dengan jempol kaki orang dewasa. Menurutnya ukuran kelabang itu sangat tidak normal, karena dia tidak pernah menemui kelabang berukuran segitu sebelumnya. Ini kelabang atau makhluk jadi-jadian? Masa iya kelabang bisa tumbuh sebesar ini? Gumamnya dalam hati. Tak berpikir panjang, dia pun mengambil potongan kayu dan segera membunuh kelabang tersebut, dikarenakan dia takut nantinya kelabang itu akan mencelakakan teman-temannya. Setelah usai bersih-bersih, dia pun mengantri untuk mandi. Woi, ayo cepat. Hari sudah mulai gelap ini. Ucap beberapa teman-temannya yang sudah tidak sabar menunggu Rian yang sedang mandi. Sabar. Sebentar lagi juga selesai. Ucap Rian. Sabar-sabar. Sudah setengah jam kau di sana. Ucap Nadila kesal. Hari pun sudah gelap, tibalah giliran dia yang mandi. Setelah usai mandi, dia pun hendak menuju kamar untuk mengganti pakaian. Tepat di depan ruangan tempatnya membunuh kelabang itu, tiba-tiba dia mencium bau menyengat dari ruangan itu. Bau apa ini? Masa iya bau bangkai kelabang yang saya bunuh tadi siang? Padahal kan bangkai kelabang itu sudah kubuang jauh ke belakang rumah. Gumamnya dalam hati, dan sembari masih kebingungan dia pun menuju ke kamar. Beberapa jam kemudian, di malam itu dia sedang duduk di teras rumah sembari menyeruput kopi dan menghisap rokok. Tak terasa waktu pun terus berjalan dan rokoknya pun sudah habis, sedangkan kopinya masih ada setengah gelas. Dia pun berniat untuk pergi ke warung untuk membeli rokok. Di tengah perjalanan menuju ke warung, tiba-tiba bau menyengat itu kembali muncul dan mengorek-ngorek lubang hidungnya. Wah, dia pun hendak muntah karena mencium bau menyengat itu. Sialan, bau ini lagi, gumamnya dalam hati. Dia mengendus-enduskan hidungnya mencari sumber bau itu muncul. Namun tiba-tiba, dia mendengar suara desisan tepat di balik telinganya. Seketika dia menoleh ke belakang, namun setelah dia menoleh ke belakang tidak dia temukan apa-apa di sana. Tentunya hal itu semakin membuatnya semakin merasa heran dan mulai takut. Duk, duk, duk. Detak jantungnya mulai tak stabil. Pada saat dia membalikan pandangannya ke arah warung itu, tiba-tiba, sesosok kakek tua sudah berdiri di hadapannya. Astagfirullah, ucapnya terkejut dan berteriak. Dari mana, kek?
Tanya dia kepada si kakek itu sembari menghela nafas. Nahasnya si kakek itu hanya terdiam sembari tersenyum dan tanpa menjawab pertanyaan darinya. Dia dan kakek itu pun saling bertatap-tatapan dan tiba-tiba si kakek itu menunduk. Dia pun mengikuti arah pandangan si kakek itu. Pada saat itu jugalah tiba-tiba dia kembali dikejutkan. Ah! Dia pun berteriak sembari menutup matanya dengan tangan. Dikarenakan setelah dia perhatikan kaki si kakek itu, tidak menapaki tanah atau bisa dikatakan si kakek itu melayang di permukaan. Perlahan dia mulai membuka matanya yang barusan tertutup oleh tangannya sendiri. Setelah matanya terbuka, tiba-tiba si kakek itu sudah tidak ada lagi di hadapannya. Entah kemana si kakek itu pergi, dia pun hanya bisa menoleh ke sana kemari, namun tak dia temui keberadaan si kakek tersebut. Hal tersebut tentu membuatnya merasa takut dan hampir jantungan. Namun dia tak mengurungkan niatnya untuk pergi ke warung demi membeli sebungkus rokok. Dengan perasaan yang bercampur aduk antara takut dan masih penasaran, dia pun melanjutkan perjalanannya menuju warung dan langsung pulang. Sesampainya di rumah, entah mengapa matanya terasa berat sekali. Tak sadar dia sudah tertidur pulas di atas lembar karpet di ruang tamu. Pada saat sedang asik tertidur pulas, tiba-tiba dia bermimpi. Dalam mimpi tersebut ternyata dia dipertemukan kembali dengan si kakek tua itu. "Selamat datang di rumah kami," ujar si kakek dalam mimpi itu. "Iya, kek," dia pun menjawabnya. "Kamu tidak usah takut oleh kedatangan kami," ujar kakek sembari menepuk-nepuk pundaknya. "Aku terkejut, kek," jawabnya. "Kami hanya ingin berkenalan dengan kalian dan tidak punya niat buruk kepada kalian," jelas si kakek. "Oh, baiklah, kek," jawabnya terkesan. "Ya sudah, lanjutkan tidurmu, kakek pergi dulu. Sampai jumpa di lain waktu," ucap kakek langsung menghilang. Seketika dia pun terkejut dan segera bangkit dari karpet itu. Tak disangka kakek itu datang lagi kepadanya. Dia kembali dibuat bingung oleh kedatangan si kakek itu. Akan tetapi dengan adanya mimpi tersebut, dia menjadi paham dengan kedatangan si kakek itu. Intinya dia tak mempunyai niat buruk kepada dia dan teman-temannya. Hari-hari berlalu, bau menyengat itu pun kini sudah tidak terasa aneh lagi. Dia pun sudah paham betul dengan bau menyengat itu yang merupakan pertanda kedatangan si kakek itu. Bahkan si kakek tua itu pun semakin sering menemuinya, seakan sudah menjadi teman beda alamnya. Sekarang kemanapun dia bepergian, si kakek itu sering ikut bersamanya.